ibu nak, jalannya jangan terlalu cepat. Salah ibu sendiri, kenapa jalannya lambat banget sih? Ayo kita duluan aja, nanti juga ibu sampai sendiri ke rumah. Ayo. Gak itu, masa ibunya ditinggal kayak gitu? Kan kasihan udah tua. Kamu ngerasa gak sih? Ini sama kayak ceritanya Alkomah. Nah, aku tahu tuh kisahnya. Gimana tuh ceritanya? Jadi, Dikisahkan dahulu pada zaman Rasulullah SAW, ada seorang pemuda sekaligus merupakan sahabat yang terkenal sangat taat, bahkan dikenal sebagai ahli ibadah. Hari-harinya digunakan untuk berzikir dan mengerjakan sholat tahajud. Ia pun senang bersedekah dan mengerjakan kebaikan-kebaikan. Ia tak pernah lalaikan sholat fardu ataupun sunnah. Amalan puasa dan sedekah tidak pernah terlewat. Pemuda tersebut bernama Alkomah. Awalnya, Alkomah merupakan pemuda yang dikenal paling mencintai ibunya. Ia selalu mengutamakan kehidupan ibunya agar bisa bahagia. Namun, semua berubah ketika Alkomah sudah menikah. Ia tidak lagi mengutamakan ibunya karena lebih mengutamakan istrinya. Sontak saja, ibunya sakit hati. Anak yang selama ini ia jaga ternyata durhaka kepadanya. Hanya air mata yang dapat ditemukan di dalam rumah sang ibu. Alkomah pun memutuskan untuk meninggalkan sang ibu dengan alasan ingin fokus mengurus keluarga dan istrinya. Ia menganggap bahwa ibunya hanya sebagai pengganggu rumah tangganya. Ibu Alkomah. Tanyanya sang ibu kepada Alkomah. Alkomah hanya diam saja tak menjawab pertanyaan sang ibu. Ia langsung pergi meninggalkan ibunya bersama rumah gubuk yang sangat sederhana itu. Kehidupan Alkomah berubah 360 derajat dari sebelumnya. Semua ini dipengaruhi oleh istrinya yang hidup materialistik. Alkomah yang awalnya merupakan seorang pengabdi yang taat, kini mulai berubah menjadi seorang penjudi dan pemabuk. Siang dan malamnya kini hanya sibuk dengan urusan dunia, dan hatinya sudah melupakan apa dan siapa itu ibu. Alkomah pun hidup dengan gaya hidup sebagai seorang pemuja dunia. Sudah tidak ada Tuhan di dalam hatinya. Hingga tibalah suatu ketika Alkomah jatuh sakit yang teramat parah. Sakit yang akan membawanya kepada sakaratul maut, dan ia begitu susah menghadapinya. Akhirnya, istrinya mengirim utusan kepada Rasulullah SAW untuk memberitahukan kepada beliau akan keadaan Alkomah. Setelah menerima kabar mengenai Alkomah, Rasulullah mengutus 3 orang sahabat, yaitu Ammar bin Yasir, Suhaib Arumi, dan Bilal bin Rabah untuk melihat keadaannya. Beliau bersabda, pergilah ke rumah Alkomah dan talkinlah untuk mengucapkan la ilaha illallah. Akhirnya mereka berangkat ke rumahnya. Ternyata saat itu Alkomah sudah dalam keadaan nazab. Maka segeralah mereka mentalkinnya. Namun ternyata lisan Alkomah rapat terkunci. Berulang kali dicoba, lisannya tidak mau membuka sedikit pun dan tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Langsung saja mereka melaporkan kejadian ini kepada Rasulullah. Maka Rasulullah pun bertanya, apakah dia masih mempunyai kedua orang tua? Maka Bilal pun menjawab, ada wahai Rasulullah, dia mempunyai seorang ibu yang sudah tua renta. Maka pergilah Bilal, Ammar, dan Suhaib ke rumah ibunya Alkomah. Sesampainya di sana, mereka langsung mengutarakan maksud kedatangan mereka dan pesan beliau itu disampaikan. Maka dia berkata, Biarlah aku sendiri yang datang menemui Rasulullah. Aku lebih berhak menemuinya. jawab ibunda Alkomah tanpa berpikir panjang. Ibunya Alkomah bergegas memenuhi panggilan Rasulullah, walaupun berjalan tertatih-tatih menggunakan tongkat. Sesampainya di rumah Rasulullah, dia mengucapkan salam dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Lalu Rasulullah bertanya kepadanya, Wahai ibu Alkomah, jawablah pertanyaanku dengan jujur, sebab jika engkau berbohong, maka akan datang wahyu dari Allah yang akan memberitahukan kepadaku bagaimana sebenarnya keadaan putramu Alkomah. Wahai Rasulullah, dia rajin mengerjakan sholat, banyak puasa, dan senang bersedekah. Lalu, apa perasaanmu padanya? Saya marah kepadanya, wahai Rasulullah. Wahai Rasulullah, dia lebih mengutamakan istrinya dibandingkan saya, dan dia pun durhaka kepadaku.
Kemudian Rasulullah pun menyuruh Bilal bin Rabah untuk mengumpulkan kayu bakar dan membakar Alqamah. Ibu Alqamah pun terkejut dan menanyakan, apakah tidak ada cara lain, hingga salah satu dari mereka menjawab, lebih baik begini, karena untuk saat ini hanya ini cara yang terbaik. Wahai Rasulullah, apa yang akan engkau perbuat? Wahai Rasulullah, dia itu anakku. Hatiku tetap tidak tega melihatmu membakar tubuhnya, apalagi dilakukan di depan mataku sendiri. Tak pikir panjang, Bilal pun menuju rumah Alqamah. Ternyata di luar rumah dia mendengar Alqamah mengucapkan La ilaha illallah. Maka Bilal pun masuk dan berkata, Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kemarahan ibu Alqamah telah menghalangi lisan sehingga tidak bisa mengucapkan syahadat, dan tidurnya telah menjadikannya mampu mengucapkan syahadat. Kemudian Alqamah pun meninggal dunia saat itu juga. Rasulullah melihatnya dan memerintahkan untuk memandikan, lalu dikafani, kemudian beliau mensolatkannya dan mengkuburkannya. Oh gitu ceritanya. Ya, jadi dari kisah ini kita dapat ambil kesimpulan nih. Sebelumnya apa? Jadi Alqamah itu adalah gambaran seorang yang mementingkan istri tapi lalai memenuhi hak orang tua. Alqamah seorang yang taat beribadah, sholat, puasa, dan sedekah, tapi sikap buruknya pada seorang ibu membuatnya terhalang dan berat mengucap syahadat saat sakaratul maut. Tidak ada manfaatnya amal sholat, puasa, sedekah, dan amal baik seorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua, kecuali ia bertobat dan perbaiki sikap.